Anybody home? Buat kalian yang terdampar berkali-kali di channelnya Madam Suki ini, terima kasih banyak. Dan buat kalian yang baru saja terdampar atau kesasar di channelnya Madam Suki ini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Nah, sebenarnya kalian juga tahu ya bahwa channelnya Madam Suki ini berisi tentang prediksi-prediksi tentang kasus-kasus atau cerita-cerita misteri atau apalah seperti itu. Dan Madam Suki udah beberapa kali juga membuat prediksi-prediksi tentang kasusnya Brigadir J ini dari awal ya. Ada juga yang jitu, ada juga yang sedikit nyerempet, dan ya banyak lagi. Ada juga yang meleset ya. Namanya juga prediksi ya. Prediksi itu sama dengan dugaan atau asumsi ya. Kalau misalkan kita juga melihat, oh prediksi besok itu hujan ya, hujan disertai dengan puting beliung meliung-liung gitu. Terus ada badai begitu kan. Ternyata besoknya itu hanya hujan deras saja. Jadi itulah prediksi ya, sama. Tapi kalian masih ingat nggak, Madam Suki dari awal udah prediksi bahwa pelaku dari Brigadir Joshua ini atau insiden ini ada 4 orang. Loh, kan ada 5, Madam Suki. 4. Karena Baradae adalah orang yang dikambing hitamkan atau istilahnya ditumbalkan. Berarti kan tetap 4. Kalian pernah mendengar, Mung Suki juga udah mengikuti bahwa di situ Baradae mengatakan atau memberikan pengakuan bahwa dia menembak itu Joshua sudah menjadi jenazah. Jadi kita tetap merasa gimana ya, sangat berduka ya dengan kejadian ini begitu loh. Kalaupun banyak channel kemudian membawakannya dengan cara mereka ya, ada yang sepertinya guyon atau apa, sebenarnya sih itu hanya gimana ya, satir gitu loh. Kalian tahu nggak satir itu? Jadi sebuah kondisi yang menyedihkan itu diubah sebagaimana itu menjadi sebuah sentilan begitu ya. Jadi apapun itu, mari kita kawal kasus Brigadir Joshua ini, karena jika tidak, kasus ini juga akan silent ya. Yang menjadikan kasus ini menjadi heboh adalah karena kasus ini memang polisi menembak polisi di rumah polisi dan kemudian ditangani oleh polisi. Bagaimana jika kasus ini terjadi dengan orang biasa aja? Pastikan nggak seheboh ini. Dan Madam Suki juga udah memprediksi, siapa tahu kasus Brigadir Joshua ini akan membuka jalan untuk kasus-kasus besar lain yang masih misterius. Contohnya kasus Subang. Ya, itu prediksi Madam Suki. Dan saat ini juga ada gosip terbaru tentang kasus sianida, ya. Kopi sianida, sorry. Kopi sianida ini kan Jessica sampai sekarang tidak pernah mengakui bahwa dia adalah pelakunya. Tapi kita stop ya untuk kopi sianida itu, dan kita stop dulu pembicaraan tentang Subang. Kita mau fokus hari ini untuk sesuatu gosip atau isu yang sangat menghebohkan. Apakah kalian sudah mendengar tentang Susi, yang tak lain adalah mantan ART dari keluarga Bapak Jenderal? Jika kalian sudah mengikuti, pasti kalian tahu ada video yang sangat menggemparkan saat ini yang beredar di TikTok. Karena ini beredar di media massa, akhirnya you know lah ya, wartawan itu pasti dengan gercep untuk membuat berita. Buat kalian yang belum tahu,
Madam Suki akan bacakan aja supaya tidak salah informasi ya. Jadi ada unggahan video ya di TikTok dan itu udah tersebar banget. Ada seorang wanita yang tidak mengatakan identitasnya. Nah, meskipun orang itu atau wanita itu tidak menyebutkan siapa dirinya, ya, tetapi orang-orang menduga bahwa wajah dari video tersebut mirip dengan si Mbak Susi ini begitu. Dalam video itu wanita tersebut tidak menyebutkan rumahnya di mana juga ya. Nah, sesuatu yang menghebohkan itu adalah dia bilang, tolong dibuka itu apa pintu rahasia di belakang rumah untuk penyiksaan Joshua. Itu ada pintu rahasia. Kuncinya ada di lemari sebelah yang tempatnya Joshua disiksa, katanya. Dan sesuatu yang sangat membuat kita terwow-wow ya, atau deterjen itu heboh ya. Dia itu mengatakan begini, ada juga polisi-polisi lain yang dibunuh dan diambil organnya. Ini menurut kalian gimana? Madam Suki aja ketika mendengarkan itu menjadi bergidik begitu. Oke, kalian yang belum tahu videonya, Madam Suki akan tayangkan setelah ini, oke? Pintu rahasia itu dibuka, di dalamnya ada gua, banyak laki-laki polisi semua yang dibunuh, yang diambil organ tubuhnya semua. Dia dijadikan patung di dalam. Tolong dibuka itu pun pintu rahasia di belakang rumah untuk penyiksaan Joshua. Itu ada pintu rahasia, kuncinya ada di lemari sebelah yang tempat Joshua disiksa. Anaknya Sambo yang jadi polisi itu, kandungnya itu yang manotek perutnya, anak perempuan yang jadi dokter itu yang otaknya itu, kepalanya yang ditambah pakai tampak itu, pakai apa, pakai parang itu. Nah, jadi Madam Suki mau lihat di sini ya, apa benar seorang wanita yang mengatakan itu, dia ini adalah Mbak Susi begitu, mantan ART dari keluarga si jenderal, ya kan? Bisa jadi kan begini ya, bisa jadi orang ini ya, wanita ini yang belum diketahui siapa identitasnya ini, tetapi ia diduga adalah si Susi ini, si S ini, bisa jadi adalah orang yang memanfaatkan situasi dan kondisi. Kenapa? Ya barangkali dengan dengan adanya kasus ini, bisa kan namanya orang yang udah maksudnya pernah tersinggung, pernah sakit hati, and bla bla bla, ini menjadikan sesuatu yang kesempatan, paham nggak? Jadi ini kan masih dugaan ya dari orang tersebut. Dan biarkan kasus ini kepolisian yang menyelidiki. Kita hanya meng-up aja karena berita ini sangat viral banget begitu. Itu yang pertama, bisa jadi dia adalah orang yang memanfaatkan situasi. Yang kedua, bisa jadi si S ini stres. Kok stres, Madam Suki? Ya iyalah, bisa jadi dia udah enak di sana kerja, ya kan? Karena dia pengen sesuatu yang berbeda, ya kan? Pengen tenar, atau dia kehilangan pekerjaan, bisa jadi kan? Oke, jadi tetap hal-hal seperti itu kita mesti pikirkan juga gitu loh. Jangan hanya mentang-mentang, keluarga ini kan lagi mendapatkan, ya namanya kita tahu ya apa yang terjadi dengan Bapak FS ya. Jangan sampai kita juga ikut melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak ada gitu. Tetapi hari ini oke lah, Madam Suki akan lihat aja di kartu tarot ini. Apakah itu adalah Mbak Susi? Sebenarnya selain tarot, Madam Suki juga bisa untuk melihat masalah di ini ya.
di kopi atau di teh. Nanti akan terlihat masalahnya, kita bisa baca di sini. Tapi Madam Suki jarang banget ya, atau waktu itu pernah satu kali ya ngelihat di media seperti ini. Itu karena ribet harus pakai air panas dulu and bla bla bla. Oke, tapi next time kita akan coba. Kenapa Madam Suki nggak menerawang aja? Kalau menerawang itu energiku terlalu besar keluar ya. Kalau dengan tarot kita akan dipermudah. Tapi terserah kalian, mau percaya monggo, mau tidak monggo. Kalian menganggap bahwa tarot berhubungan dengan jin dan setan? Tidak. Kartu tarot adalah sebuah seni untuk membaca situasi dan kondisi yang terjadi. Baiklah, kita akan cari tahu sebenarnya apakah itu benar Mbak Susi ya. Kita akan cari tahu di sini. Dan jawabannya adalah, sebentar ya. Berat loh. Oke. Four of Pentacles, King of Wands, the World. Oke. Jadi telling story-nya seperti ini. Kita akan telling story. Di kartu ini yang pertama keluar Four of Pentacles, King of Wands, and the World. Oke. Dan di kartu ini mengatakan bahwa ini kita telling story sesuai kartu ya, kartu yang keluar. Four of Pentacles ini menggambarkan situasi dia pada saat bekerja itu mendapatkan gaji yang cukup ya. Intinya dia ini cukup dalam menerima salary ya, wanita ini. Kita kan belum tahu wanita itu Susi apa bukan ya. Dan kemudian ini King of Wands. King of Wands ini melambangkan, atau arti dari kartu ini adalah sebuah penegasan. Nah, terus kan pertanyaannya apakah, nah dari conclusion 3 kartu ini, apakah itu Susi? Jawabannya adalah ya, di video itu adalah Susi. Jadi kenapa kok dia tiba-tiba seperti itu? Nah, karena di sini ada kartu yang menegaskan ya. Ini kan gini, si FS ini kan udah kesandung ibaratnya, udah kesandung, udah masuk ke apa ya namanya, udah masuk ke jurang ya. Dia memutuskan, si Susi ini memutuskan atau menegaskan dirinya agar ia berani untuk speak up, karena si FS ini sudah masuk di jurang ya. Karena kita barangkali kalian pernah mendengarkan ya, Bapak Mahfud MD mengatakan orang yang silent itu ya, silent kira-kira 8 atau 10 tahun sebelumnya ya. Nah, pada saat FS ini mendapatkan masalah seperti ini, orang itu speak up. FS itu begini ya. Barangkali kalian mendengarkan dari podcastnya Kang Deddy Corbuzier sama Bapak Mahfud ini ya. Dan ini sama terjadi dengan Susi. Dia memberikan sebuah ketegasan kepada dirinya. Dia harus speak up bahwa ada sesuatu rahasia yang ia ketahui. Oke. Ini benar, dia adalah Susi. Lalu, kenapa? Apakah tentang pintu rahasia itu benar? Jawabannya adalah Six of Pentacles. Ada yang mau keluar? Eight of Wands. Oops, oh my God, the Star. Oke, jadi telling story-nya seperti ini. Arti dari 3 kartu ini adalah
Six of Pentacles yang artinya adalah pekerjaan yang melelahkan. Apa hubungannya Madam Suki dengan kartu ini? Ada. Karena ketika orang mengetahui sesuatu yang tidak benar atau sebuah rahasia, rahasia itu berat nggak? Berat kan? Nah, menjaga mulut itu berat supaya tidak keceplosan. Sedangkan kita mengetahui sesuatu yang itu barangkali akan terus ada dalam mimpi-mimpi kita, menjadi satu ketakutan. Tapi sementara ia bekerja di situ setiap hari. Jadi menjaga rahasia itu sangat berat, ya. Dan di sini mengatakan Six of Pentacles adalah pekerjaan yang melelahkan. Nah, kemudian Eight of Wands ini artinya bergerak maju. Jadi ketika sekarang FS sudah tidak berdaya atau tidak mempunyai taring, wanita tersebut yang diduga Susi, ya, dia merasa bahwa aku harus mengatakan kartu yang terakhir adalah The Star. You know about the star? The star itu adalah bintang. Bintang di langit, kelip engkau di sana, ya. Jadi bintang 2, ya. Sang bintang waktunya terjatuh. Rahasia itu dibongkar satu persatu karena bintang sudah jatuh. Bintang yang jatuh tentu sudah diizinkan oleh langit, ya. Jadi di atas langit masih ada langit, ya. Satu lagi buat kalian yang tidak menyukai channel Madam Suki, yang menganggap banyak omong. Nah, terus gimana dong kalau nggak banyak omong? Ya udah, cari aja berita, ya kan? Oke, finally begitu aja buat kalian yang mempunyai masalah. Silakan datang pada Madam Suki, entah itu masalah karir, finansial, asmara, atau apa aja, ya. Dan buat kalian yang mempunyai masalah dengan trauma, dulu pernah dilecehkan, dulu pernah masa kecilnya kena bully, atau banyak hal ya dalam kehidupan itu terjadi, atau kalian yang mempunyai emosi yang meledak-ledak begitu, ya kan, seperti ini si FS ini. Jadi boleh banget untuk berobat atau healing energi ke Madam Suki, atau kalian yang mempunyai masalah-masalah lain deh pokoknya. Finally begitu aja. Send love and light. Salam Jaya.